بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita di dalam ilmu akidah. Kita mulai dengan kitab yang termasuk yang paling dasar di dalam ilmu akidah, yaitu kitab Kharidah Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir. Cetakan yang kita pakai adalah cetakan Mishkatul Azhariyin. Mishkatul Azhariyin adalah cetakan dari penulis sendiri, dari muhakkik, yaitu maktabah punya Syekh Mustafa Abu Zaid. Beliau punya maktabah khusus. Hampir semua kitab-kitab beliau dicetak di maktabah beliau sendiri, yaitu Mishkatul Azhariyin, dan cetakan ini bekerja sama dengan Dar Usuluddin. Nanti kita akan masuk ke dalam kitabnya dan ke dalam mu'alifnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, ada beberapa muqaddimah yang harus kita ketahui ketika kita ingin mempelajari ilmu akidah. Dan muqaddimah ini akan berlaku bukan hanya ketika kita mempelajari ilmu akidah, tapi untuk kita mempelajari ilmu apapun, untuk kita menyaring informasi apapun, bahkan berlaku bagi kita ketika kita bermain sosial media atau mengambil keputusan atau apapun itu, selama kita menggunakan pikiran, maka kaidah ini akan berlaku. Yang kita ketahui, ilmu akidah adalah ilmu tentang keyakinan. Akidah adalah ilmu tentang keyakinan. Para ulama menyamakan antara akidah dengan ilm. Akidah itu sama dengan ilm. Artinya adalah dalil Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini al-ilm. La ilaha illallah ini adalah al-aqidah. Berarti apa? Berarti ilm adalah akidah. Para ulama Islam menyamakan antara ilmu dengan akidah. Dan ilmu itu adalah al-i'tiqad al-jazim. Dia adalah keyakinan yang kokoh. Al-mutabiq lil waqi'. Keyakinan yang kokoh, dan keyakinan yang kokoh itu harus mutabiq lil waqi', harus sesuai dengan fakta. Kemudian an-nashi' an dalil. Dan keyakinan yang kokoh yang sesuai fakta itu harus muncul dari dalil. Harus muncul dari dalil. Itu adalah ilmu dan itu adalah akidah. Berarti apa? Berarti kesimpulannya akidah itu adalah sesuatu yang pasti. Harus sesuatu yang pasti. Harus sesuatu yang pasti. Maka iman bagi orang Islam harus ilmiah. Iman harus ilmiah, karena iman itu harus, yang kita yakini itu harus sesuatu yang pasti kebenarannya. Pasti kebenarannya itu dia harus mutabiq lil waqi'. Kita meyakini dan keyakinan kita itu kokoh, al-i'tiqadul jazim. Keyakinan kokoh itu apa? Harus sesuai dengan fakta. Banyak orang meyakini sesuatu. Misalnya apa? Misalnya falasifah, mereka meyakini alam itu
qadim. Ya, mereka meyakini, dan itu i'tiqadnya i'tiqad jazim, an-nasyi' an dalil, tapi dia ghairu mutabiq lil waqi'. Ya, dia tidak sesuai dengan fakta. Ya. Nah, keimanan, ya, karena iman itu adalah akidah, akidah itu adalah ilmu, maka keimanan itu haruslah sesuatu yang keyakinan yang pasti, yang kokoh, yang sesuai dengan fakta dan muncul daripada dalil. Berarti apa? Berarti iman itu, di bab iman kita tidak boleh menjadi mukallid. Ya, di bab iman kita tidak boleh menjadi mukallid. Kenapa? Karena mukallid itu tidak bisa, tidak mampu mukallid itu dia meyakini sesuatu, ya, tapi bukan karena dalil, tapi karena mengikuti orang lain. Ya, kayak nanti di dalam bab akidah, iman mukallid itu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan iman mukallid itu la yuqtaddu bihi, berarti dia tidak dianggap beriman. Ada yang mengatakan dia dianggap beriman, tetapi dia berdosa karena dia tidak beristidlal dengan imannya. Dan ada beberapa aqwal nanti. Nah, ala kullin berarti apa? Berarti sangat khatar sekali ketika kita beriman tapi iman kita tidak didasari dengan dalil. Nah, oke, berarti ilmu tadi harus sesuatu yang pasti. Sekarang kita berarti mengatakan ilmu akidah adalah ilmu keyakinan. Keyakinan itu adalah tentang ilmu yang pasti. Ilmu yang pasti itu harus ilmu yang didapat dengan cara yang pasti. Kita baru bisa mendapatkan ilmu yang pasti kalau caranya pasti. Kalau caranya zanni, maka ilmu yang dihasilkan juga zanni. Ya. Fikih misalnya, dalil fikih adalah dalil zanniyat. Ya, dalil fikih adalah dalil yang zanni, maka hukum fikih juga zanniyat. Ya, makanya banyak khilaf para ulama. Ya, karena hukumnya adalah hukum zanniyat. Tetapi akidah dia tidak bisa menerima dalil yang zanni. Semua dalil dalam akidah Islam harus dalil yang pasti, ya. Nah, bagaimana para ulama supaya kita mendapatkan dalil yang pasti ini? Apakah mereka mewariskan iman kepada kita dengan cara ditalqin? Misalnya mereka mengatakan iman itu ada, Allah itu ada, lalu kita dipaksa untuk beriman Allah itu ada, lalu anak kita dipaksa untuk beriman, cucu kita dipaksa untuk beriman Allah itu ada. Apakah mereka cara mewariskan keimanan seperti itu? Jawabannya tidak. Para ulama memberikan beberapa cara agar kita bisa beriman, ya. Tadi karena keimanan itu harus sesuatu yang pasti, maka thariqah atau cara, ya, maka caranya ini juga harus cara yang pasti. Berarti cara yang pasti itu apa? Cara yang tidak boleh dalam cara itu hasilnya zon, ya. Zon tidak diterima, ya. Zon saja tidak diterima, apalagi taklid buta, ya. Zon saja tidak diterima, ya. Ini mukadimah yang pertama, ya. Berarti bagaimana cara kita? Apa cara yang pasti untuk beriman itu apa? Tarikhnya bagaimana? Oke. Semua sesuatu yang ilmiah, ya, semua sesuatu yang ilmiah di dunia ini itu ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama adalah klaim, ya, atau dalam bahasa adabul bahs wal munazarahnya adalah dakwah, klaim, ya, atau khabar. Ya. Semua akidah kita atau keyakinan kita itu ada dua hal ini, ada klaim, ada khabar, ya. Ada klaim, ada khabar, ya. Khabar itu apa? Khabar itu misalnya kita mendengar Indonesia merdeka tahun 1945. Ini khabar, ya. Rasul pergi Isra dan Mi'raj. Ini khabar, ya. Rasulullah pernah membelah bulan. Ini juga khabar, ya. Yang nantinya sebagian khabar itu akan jadi keyakinan kita. Tapi bagaimana kita memastikan kebenaran khabar? Ya. Kalau klaim, ya, misalnya kita bilang di bawah tanah ini 20 meter, misalnya di bawah tanah ini ada air. Ada air. Ini klaim. Kita mengatakan di bawah tanah ini 20 meter ada air. Ketika kita mengatakan di bawah tanah ini ada air, maka itu klaim. Benar atau tidaknya kita perlu pembuktian, ya. Klaim
perlu pembuktian. Khabar juga perlu pembuktian, karena khabar tidak semuanya khabar yang benar. Berarti tidak semua khabar bisa kita yakini. Klaim tidak semuanya klaim benar. Berarti tidak semua klaim juga boleh kita yakini. Ya. Atau kita bilang Allah itu ada. Ini juga klaim. Karena ini bukan khabar. Ya, Allah itu ada itu klaim. Ya, karena dia terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar dalam nahwu, bukan khabar yang ini. Ya. Klaim itu terdiri dari mubtada dan khabar. Kita menghukumi sesuatu terhadap sesuatu. Itu namanya klaim. Bagaimana para ulama akhirnya? Karena semua akidah itu pasti ujungnya imma itu dakwah atau khabar. Ya. Kalau kita katakan, misalnya di dalam ilahiyat, kita katakan Allahu basirun, ya. Kita katakan Allahu sami'un, ya. Kita katakan Allah qadirun. Itu klaim. Klaim itu perlu dalil, ya. Dan dalilnya harus dalil yang pasti, ya. Lalu kita mengatakan Rasulullah itu pernah membelah bulan. Rasulullah itu pernah Isra dan Mi'raj. Ya, Rasulullah menerima wahyu. Itu khabar. Ya, itu khabar. Ya, khabar juga perlu pembuktian. Nah, para ulama mereka punya kaidah. Ya, mereka mengatakan in kunta naqilan, ya, fasihah. Ya. Wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Ya. In kunta naqilan, kalau kamu sebagai orang yang menukil berita, ya, kalau kamu sebagai orang yang menukil berita, menyampaikan berita, in kunta naqilan, kalau kamu adalah orang yang menyampaikan berita, fasihah, maka carilah kebenaran silsilah berita itu sampai kepada sumbernya. Ya, kita harus cari, benar nggak silsilahnya, benar nggak, dari siapa, sampai orang yang pertama kali mengatakan sesuatu. Ya. Ini kaidah. Ya. Kalau kita mendengar sebuah kabar, kita lihat mata rantai kabar itu sampai kepada sumber yang mengatakan kabar. Ya. Kemudian kalau benar sumber yang mengatakan kabar, dilihat lagi sumber yang mengatakan kabar ini klaim atau kabar lagi. Ya. Kalau dia klaim, balik lagi ke sini sampai titik di mana sumber yang mengatakan kabar itu, kalau dia misalnya mendakwakan sesuatu, mengklaim sesuatu, maka kita tuntut dalilnya. Ya. In kunta mudda'iyan, kalau kamu mengklaim sesuatu, fad dalil, maka datangkanlah dalil. Ya. Oke, kabar seperti apa yang bisa dijadikan akidah? Klaim seperti apa yang bisa dijadikan akidah? Apakah kabar saja itu cukup? Ya. Jawabannya tidak. Karena kabar, al-khabar itu, atau al-khabar as-sadiq, kita khusus yang sadiq, itu ada dua hal. Yang pertama khabar mutawatir. Ya. Yang kedua akhbar ar-rusul. Ya. Dua kabar ini kabar yang bisa kita jadikan akidah. Ya. Khabar mutawatir. Misalnya apa? Orang mengatakan tahun 1945 Indonesia merdeka. Yang lain mengatakan tahun 1945 Indonesia merdeka. Ya, sampai kita masa sekarang, kita nggak melalui masa itu, kita mendengarnya dari kabar. Ya, ketika kita mendengarnya dari kabar, ya, karena banyaknya orang yang mengatakan itu, bahkan kabar itu ditulis, ya, diproklamasikan, ya, maka kabar itu menjadi kabar yang mutawatir. Maka kita yakin, meskipun kita tidak melihat kejadiannya, kita yakin Indonesia merdeka tahun 1945. Karena apa? Karena kabar yang mutawatir. Ya. Oke, selain kabar mutawatir, ada yang namanya al-khabar al-ahad. Ya. Ya. Misalnya, khabar ahad ini secara silsilah dia bisa saja benar secara silsilahnya. Misalnya kita temukan di Sahih Bukhari. Ya. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu terkena sihir dari orang Yahudi. Ya, terkena sihir. Itu berada di Sahih Bukhari. Secara nukilan kita tidak meragukan
Sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari ketika beliau memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari, maka beliau lihat riwayatnya. Ya. Siapa orang yang meriwayatkan? Ya. Dari siapa? Beliau harus ansiqah sampai sumber terpercaya. Berarti secara silsilah, karena ini di dalam Sahih Bukhari, maka secara silsilah tidak ada masalah. Ya. Secara silsilah tidak ada masalah. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, dan dua orang. Ya. Berarti dia tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Hadis yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir itu dikatakan khabarnya khabar ahad. Ya, dia dikatakan khabar ahad. Ya. Khabar ahad itu ada kemungkinan dua orang ini lupa. Ya. Ada kemungkinan dua orang ini salah. Ada kemungkinan, belum tentu, tapi ada kemungkinan. Kemungkinan itu apa? Berarti ada dimasuki zon. Ya. Karena ada dimasuki zon, maka hadis yang seperti ini ulama akidah menolaknya. Bukan menafikan hadisnya secara silsilah, bukan, tapi mereka tidak pakai untuk akidah. Kenapa? Karena akidah harus sesuatu yang pasti. Ya. Jadi kita boleh meyakini bahwasanya Rasulullah tuh dikena sihir, kita boleh tidak meyakini. Ya. Itu bukan sesuatu yang harus kita yakini karena dia bukan sesuatu yang pasti. Ya. Akidah harus sesuatu yang pasti. Ya. Berarti khabar baru bisa kita terima dia sebagai akidah kalau khabar itu diriwayatkan dengan mutawatir. Atau khabar itu disampaikan oleh satu orang saja, ya, tapi satu orang itu adalah nabi atau rasul. Ya. Satu orang itu adalah nabi atau rasul. Kenapa khabar dari nabi atau rasul itu pasti benar? Nanti ada dalilnya. Dalilnya di bab nubuat. Ya, dalilnya. Kenapa nabi meskipun satu orang kita katakan khabarnya pasti benar? Nabi mengatakan nanti setelah kita meninggal nanti kita akan melalui yang namanya alam barzakh misalnya. Nanti ada namanya sirat, nanti ada namanya mizan. Ya, itu khabar-khabar dari Rasul. Hanya dari satu orang. Tapi kita wajib meyakini kebenarannya, ya. Karena ada dalil-dalil yang lain nanti yang akan kita pelajari di An-Nubuwat, ya. Berarti apa? Khabar yang pasti benar itu adalah khabar Rasul atau khabar mutawatir. Berarti kalau kita menerima sebuah khabar atau sebuah berita, ya, kita baru bisa menjadikan berita tersebut itu menjadi akidah kalau berita tersebut khabarnya khabar mutawatir, ya, kemudian khabarnya khabar dari Rasul, ya. Misalkan ada yang mengatakan bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut di belah 7. Itu khabar. Wajib gak kita meyakini? Kita lihat riwayatnya. Riwayatnya riwayat sahih, riwayat mutawatir, atau riwayat ahad, atau riwayat dhaif. Nah, di sini peran ilmu hadis. Ya. Kalau riwayatnya sahih dan dia mutawatir, maka kita wajib meyakini itu. Karena secara akal itu tidak bertentangan, tidak masalah secara akal. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau ternyata hadisnya hadis dhaif, ya. Kalau ternyata hadisnya hadis yang dhaif atau hadis yang ahad, maka hal yang seperti itu kita tidak perlu meyakininya dan itu tidak masalah. Ya. Paham ya? Jadi yang datang dari khabar yang kita jadikan akidah hanya khabar mutawatir dan khabar daripada Rasul. Adapun selainnya itu tidak bisa dijadikan mabna bagi akidah. Ya. Ya. Dan ini menentukan khabar ini hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ini satu-satunya tariqah yang seperti ini. Ini hanya satu-satunya tariqah mencari kebenaran yang dilakukan oleh kaum muslim. Kita tahu tariqah barat banyak mencari kebenaran, tapi mereka tidak ada tariqah yang mereka itu tasabbut bil khabar. Mereka meneliti khabar sebagaimana para ulama mengatakan atau ulama Islam mengatakan khabar. Ya, gara-gara mereka ingin mengetahui khabar yang benar, mereka menulis ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ya. Ada ilmu ar-rijal. Ya. Ilmu rijal ini bagian dari ilmu mustalahul hadis. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau ilmu rijal ini seperti kamus. Tapi kalau kamus itu yang dibahas adalah yang dibahas adalah terjemahan atau yang dibahas adalah makna mufradat. Ilmu rijal ini yang dibahas adalah ulama-ulama atau perawi-perawi hadis. Ada nama misalnya Imam Bukhari atau Syekh Fulan, perawi hadis.
di dalam ilmu rijal ini dikatakan dia siqat, hafalannya kuat atau tidak, ya, mundabit atau tidak, dan seterusnya. Ya, jadi saking luar biasanya para ulama, bahkan untuk meriwayatkan satu hadis mereka perlu berjalan 1 hari 1 malam, mereka sanggup. Ya, pernah suatu ketika ada seorang muhadis, ya, ingin meriwayatkan hadis, lalu berjalan 1 hari 1 malam, ingin mengambil hadis kepada seseorang yang terkenal punya riwayat hadis. Kemudian setelah berjalan 1 hari 1 malam, dia melihat Syekh Fulan tersebut sedang memberi makan ternaknya. Ya, lalu memanggil ternaknya. Ketika memanggil ternaknya, ternyata tidak diberi makanan, nggak jadi ngasih. Ya, karena nggak jadi ngasih, perjalanan 1 hari 1 malam tadi ingin mengambil hadis, beliau nggak jadi ngambil hadis. Kenapa? Karena untuk mengambil kepada orang yang adil. Ya, mereka saking menjaganya riwayat hadis. Imam Bukhari, ya, cerita Imam Bukhari untuk mendapatkan 1 hadis, ya, luar biasa. Dan untuk mengatakan Imam Bukhari itu hadisnya bukan cuman yang ada di Sahih itu aja. Sahih itu hanya sebagian kecil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masih ada banyak hadis yang lain. Ya. Tapi saking mereka jaga-jaganya, mereka letakkan di situ. Ya, mereka meletakkan namanya ilmu rijal. Ya, mereka meletakkan namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ini salah satu khususiat daripada ilmu ulama Islam. Ya, ilmu ulama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga khabar shadiq ini. Ya, makanya semua buku-buku sirah yang ditulis zaman dulu, semua buku sirah tuh pasti ada riwayatnya. Ya, misalnya kita baca kita baca sirahnya Imam Ibnu Katsir misalnya, pasti ada hadasana, anba'ana, hadasana, ada. Meskipun sirah, meskipun tentang sejarah. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya ketemu khabar yang shadiq. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengklaim ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau kita menemukan klaim, kalau kita menemukan sesuatu dan sesuatu itu bentuknya khabar, maka buktikan kebenaran mata rantai daripada khabar tersebut. Kemudian lihat siapa yang mengucapkan khabar tersebut, apakah yang meriwayatkan sampai derajat mutawatir atau tidak. Kalau sampai mencapai riwayat mutawatir, maka kita harus meyakini. Kalau tidak, maka itu zon, dan zon boleh untuk tidak diyakini. Ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah in kunta mudda'iyan fad dalil. Kalau kita mengklaim sesuatu, maka datangkanlah dalilnya. Ya. Klaim itu ad-da'wah itu bisa dalilnya itu sesuatu yang hissi. Ya. Kalau klaimnya itu menuntut dibuktikan dengan cara indrawi. Ya. Misalnya tadi kita bilang di bawah tanah ini 20 meter di bawah tanah ini ada air. Cara membuktikannya gimana? Ketika kita bilang 20 meter di bawah tanah ini ada air. Cara membuktikannya adalah digali airnya. Sampai kita melihat setelah 20 meter ada air atau tidak ada air. Kalau setelah 20 meter ada air dan kita melihatnya dengan indera atau menyentuhnya atau meminumnya, ya ternyata bensin misalnya atau meminumnya, ya, bensin itu termasuk air ya? Bukan, dia nggak boleh dipakai untuk berwudu. Coba tanya Ustadz Bahlil kan, pimpinan pemuda majelis masjid. Bagaimana cara membersihkan hati dengan etanol? Ya. Jadi kita buktikan setelah 20 meter, kalau misalnya ada air, kita bisa membuktikannya dengan indera, dilihat. Karena cara pembuktiannya adalah cara pembuktian yang hissi. Ya. Kalau ada air berarti klaimnya benar. Kalau benar berarti kita percayai dengan indera. Dan kita mustahil kita melihat dengan air, dengan mata kepala kita melihat air, kemudian kita merasakan itu air, kemudian kita menolak. Nggak bisa. Ya, kita harus meyakini itu. Ya. Kalau yang hissi, cara membuktikannya adalah yang dengan indrawi. Ya, kalau klaimnya bisa dibuktikan dengan indrawi, maka cara membuktikannya adalah dengan indrawi. Kemudian ada klaim lagi yang lain. Ini yang pertama. Misalnya yang kedua, kita bilang, kalau menanam kurma di Indonesia, kurmanya bisa tumbuh, tapi tidak bisa berbuah. Itu klaim nggak? Itu klaim. Ya. Menanam kurma di Indonesia bisa tumbuh, tapi tidak bisa berbuah. Itu klaim. Bagaimana cara membuktikannya? Kita tidak bisa membuktikannya dengan cara hissi. Ya, tidak bisa membuktikannya dengan cara hissi. Ya. Caranya adalah dengan tajribah, dengan eksperimen.
Ya. Tajribah. Dengan eksperimen. Ya. Apa maksudnya? Ya udah kita tanam kurma. Kira-kira kurma itu dia tumbuhnya berapa tahun? Ya. Sampai kepada berbuah dia berapa tahun? Kita coba. Ya. Atau kalau misalnya perlu waktu 20 tahun untuk eksperimen ini, 20 tahun itu baru kita dapat ilmunya, karena harus sesuai dengan tajribah. Ya. Maka caranya adalah dengan tajribah. Ya. Membuktikan klaimnya dengan tajribah. Kalau misalnya setelah 20 tahun atau setelah batas kurma itu berbuah tapi dia tidak berbuah, ya, maka klaimnya benar. Tapi kalau tidak, maka klaimnya sebaliknya. Yaitu klaim yang bisa dibuktikan dengan eksperimen, membuktikannya dengan eksperimen. Jangan kebalik. Klaim yang harus dibuktikan dengan eksperimen dibuktikan dengan hisi misalnya, nggak bisa. Atau yang hisi dengan eksperimen, enggak. Ya. Kemudian ada dakwah yang lain. Ya. Misalnya dakwah orang-orang sains, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu dahulu pada zaman purba, ya, manusia pada zaman purba itu mereka tidak bisa berbicara. Ya, zaman purba manusia tidak bisa berbicara dan baru bisa berbicara, ya, itu setelah mereka berevolusi. Ya, setelah mereka berevolusi baru mereka berbicara. Mereka bisa berbicara kenapa? Karena karena tuntutan mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka daripada makan dan minum. Ya, itu klaim. Ya, klaim bahwa saya zaman dulu manusia, ya, zaman purba manusia tidak bisa bicara. Kemudian ada tuntutan untuk mengungkapkan kebutuhan. Setelah itu baru mereka bisa, natijahnya mereka bisa bicara. Ini klaim, ya, ini klaim, dan klaim ini dikatakan ilmiah. Ya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya klaim ini benar? Ini kan klaim itu bisa benar bisa salah. Kita harus buktikan dia benar nggak? Kita nggak bisa terima mentah-mentah. Ya. Kita tidak bisa membuktikannya dengan hissi, ya, dengan panca indera. Kita juga tidak bisa membuktikannya dengan tajribah. Ya, bagaimana kita tajribah? Manusia ketika lahir sekarang sudah ngomong. Ya, kembali ke masa lalu kita nggak bisa. Ya. Maka kita tidak bisa juga membuktikannya dengan tajribah. Ya. Berarti apa? Berarti yang ini namanya amrun ghaibun. Dia sesuatu yang gaib. Karena kita tidak tahu masa lalu itu, kita nggak tahu. Ya. Ini kan klaim terhadap sesuatu yang gaib, kita nggak bisa membuktikan. Ya, kita nggak bisa membuktikan, kita nggak bisa ke masa lalu. Meskipun dia di masa lalu, tapi dia amrun ghaibun. Ya. Amrun ghaib, orang boleh aja ngomong semaunya, dia bilang seperti itu. Ya, tapi benar atau salahnya harus dibuktikan. Ya. Nah, maka para ulama akidah bagaimana mereka menanggapi ini? Ya, sedangkan klaim ini jelas-jelas bertentangan dengan sarih daripada ayat Al-Quran. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Tapi tidak mungkin mereka membantahnya dengan ayat Al-Quran. Orang lawannya tidak percaya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Maka mereka caranya adalah dengan yang namanya Qanunu at-talazum. Ya. Ini cara membatalkan klaim ini adalah dengan cara membuktikan klaim itu benar atau salah adalah dengan Qanunu talazum. Ya. Qanun talazum itu bahasa sederhananya adalah kalau ada sebabnya maka ada akibatnya. Ya, kalau ada sebabnya maka ada akibatnya. Ya. Tadi dia mengatakan manusia zaman purba itu tidak bisa berbicara, dan manusia zaman purba itu bisa berbicara karena adanya tuntutan untuk mengungkapkan kebutuhannya. Ya, setelah itu mereka bisa bicara. Sekarang kita lihat, ya, kita lihat sesuatu yang lain. Kera misalnya, kera itu juga sudah ada dari zaman dulu, ya. Dan dari zaman dulu dia juga punya tuntutan untuk mengungkapkan, ya kan? Kera juga punya tuntutan nggak? Ya, dia juga punya tuntutan untuk mengungkapkan. Ya, bagaimana dia mau ngabarin temannya, di sana ada pisang matang, gitu. Ya, kan perlu mengungkapkan itu, ya, supaya teman-temannya tahu kita serbu nanti kebun si fulan, ya kan? Seharusnya kera perlu. Berarti apa? Berarti kera juga punya kebutuhan untuk mengungkapkan.
Berarti apa? Berarti kaidahnya ada. Tapi hasilnya sekarang kera berbicara apa enggak? Kera tidak berbicara. Ya. Nah, yang seperti ini berarti apa? Berarti mukaddimahnya ada, sebabnya ada, tapi hukumnya berbeda. Ya. Itu tidak sesuai. Seharusnya kalau ada sebab, akibatnya ada. Ya, kanun talazum itu kalau ada sebabnya, akibatnya pasti ada. Yang seperti ini para ulama adabul bahas mengatakan jarayan, ya, jarayan wat takhalluf, al jarayan wat takhalluf, ya, al jarayan wat takhalluf, ya. Al jarayan wat takhalluf itu apa? Kaidahnya ada tapi hukumnya berbeda. Ya, kaidahnya ada tapi hukumnya berbeda. Ya, misalnya kita mengatakan setiap fa'il itu pasti marfu. Lalu kita klaim A fa'il. Berarti hukumnya apa? Hukumnya A itu harus marfu. Ya, kalau A kita bilang fa'il tapi dia misalnya majrur, berarti dia bukan fa'il. Ya. Berarti apa? Berarti di situ kaidahnya berlaku, hukumnya tidak berlaku. Ya. Sedangkan kanun talazum harus, kalau kaidahnya berlaku, maka hukumnya harus berlaku. Di sini kaidahnya adalah mengatakan bahwasanya manusia itu dahulu pada zaman purba tidak bisa berbicara. Kera pada zaman purba tidak bisa berbicara. Manusia pada zaman purba yang tidak bisa berbicara itu mereka dituntut untuk mengungkapkan kebutuhannya. Ya, kera juga dituntut untuk mengungkapkan kebutuhannya. Lalu manusia bisa bicara. Seharusnya natijah kera juga bisa bicara. Ketika natijah kera tidak bisa bicara, maka dalil yang di atas itu salah. Kenapa? Karena bukan merupakan dalil talazum. Ya, berarti klaim ini tidak sesuai. Ya, klaimnya tidak sesuai karena hasilnya apa? Hasilnya nggak pasti. Ya, hasilnya bisa benar, bisa salah. Ya, hasilnya bisa benar, bisa salah. Ya, itu namanya kanun jarayan wa takhalluf atau kanun talazum. Ya, kita bisa katakan hukum keterkaitan atau hukum sebab akibat. Ya. Atau kadang-kadang klaim itu pertama berujung, ya, kalau kita belajar di Adabul Bahs wal Munazarah, cara menggagalkan klaim itu dua. Yang pertama berujung kepada jarayan wa takhalluf, yang kedua berujung yuaddi ila mustahil. Ya. Kalau sebuah klaim itu ujungnya menyampaikan kita kepada sebuah kemustahilan, maka klaim itu salah. Jadi cara membuktikan klaim salah, pertama dengan cara jarayan wa takhalluf tadi, kaidahnya berlaku tapi hukumnya berbeda. Ya, atau kaidah yang ditentukan itu nanti ujung-ujungnya akan menunjukkan kepada sebuah kemustahilan. Apa contohnya yang menunjukkan kepada sebuah kemustahilan? Misalnya kita bilang, atau orang ateis bilang, alam itu ada dengan dirinya sendiri, ya, tanpa adanya pencipta. Dia ada dengan dirinya sendiri. Ya, ya, alam ada dengan dirinya sendiri, tanpa ada yang menciptakan. Ya. Ini klaim, ya, klaim orang ateis. Ya. Entah itu dengan teori Big Bang atau teori apa, yang penting mereka mengatakan tidak ada yang menciptakan alam. Alam itu muncul dengan dirinya sendiri. Ya, awal mulanya itu terserah, yang penting dia muncul. Ya. Dan mereka ateis itu meyakini bahwasanya alam itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ya. Itu sudah bisa diyakini secara musyahadah. Bahkan para ulama fisika atau yang melihat alam itu apa ya? Mereka melihat alam itu masih berkembang sampai sekarang. Ya, masih berkembang sampai sekarang. Mereka meyakini itu. Itu klaim. Ya. Oke, kalau mereka mengklaim bahwasanya alam itu ada dengan dirinya sendiri, dan mereka meyakini bahwasanya alam itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, berarti karena dia sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, berarti alam itu sebenarnya punya dua kemungkinan. Ada dan tidak ada. Punya dua kemungkinan. Nah,
Dua kemungkinan ini dalam timbangan sama timbangannya. Ya. Kita misalnya punya timbangan seperti ini, ya. Sama timbangannya, tidak ada yang berat sebelah, ya. Antara ada dan tidak ada. Seakan-akan orang ateis yang mengatakan alam ada dengan sendirinya itu mengatakan tanpa adanya sebab, tiba-tiba timbangan yang awalnya rata, ya, tidak ada perbedaan, tiba-tiba berat sebelah yang adanya ini. Ya. Nggak ada sebab, tanpa sebab. Ya, itu mustahil nggak? Kita melihat timbangan, dia rata, tanpa ada sebab tiba-tiba condong miring kayak gini. Mustahil nggak? Mustahil, pasti ada sebab, entah itu sebabnya angin atau jin misalnya. Tapi pasti ada sebabnya. Ya, tidak mungkin tanpa ada sebab. Nah, berarti ketika mereka mengatakan alam ada dengan dirinya sendiri, itu seakan-akan mereka mengatakan tarjih bila murajjih. Ya. Dan tarjih bila murajjih itu mustahil, muhal. Berarti apa? Berarti pendapat mereka ini menyampaikan kepada sesuatu yang tarjih bila murajjih, yang itu menyampaikan kepada sesuatu yang mustahil. Karena menyampaikan kepada sesuatu yang mustahil, berarti klaimnya salah. Ya. Karena klaim itu tidak boleh menyampaikan kita kepada sesuatu yang mustahil. Dan akidah Islam itu semua yang kita sampaikan tadi itu tidak ada. Ya. Berarti akidah Islam itu bisa dari al-khabar, ya, as-sadiq, ya. Kemudian kalau dia dari dakwah, dilihat dakwanya, ya. Apakah dakwanya itu tajribi, ya, atau dakwanya hissi dulu, ya, atau dakwanya hissi, atau dakwanya tajribi, atau dakwanya itu ghaibi, amrun ghaibi, ya. Masing-masing ini tidak bisa ditentukan oleh satu hal saja. Nah, sesuatu yang ilmiah menurut para ulama akidah itu imma khabar, melalui khabar sadiq, atau melalui klaim tadi. Dan klaim itu bisa melalui panca indera, bisa melalui eksperimen, nah, dan bisa melalui amrun ghaibi. Dan amrun ghaibi tadi dengan kanun talazum itu dengan akal. Cara kita melihatnya dengan akal. Berarti asbabul ilm, ya, asbabul ilm, untuk mengetahui sebab-sebab kita mengetahui pengetahuan yang pasti, ya, itu ujung-ujungnya imma kembali kepada hawas, ya, atau kembali kepada akal, ya, atau kembali kepada akal, atau kembali kepada al-khabar as-sadiq, ya. Nah, karena dia asbabul ilm, maka ilmu yang kita dapatkan dari tiga hal ini, yang pertama hawas, yang kedua akal, yang ketiga khabar sadiq, itu dikatakan ilmiyah, mansubun ilal ilm, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan buktikan bahwasanya Tuhan itu ada, kemudian kita membuktikan dengan akal, dia bilang tidak ilmiah, berarti definisi ilmiah dia itu berbeda dengan definisi ilmiah menurut kita. Dia memaksa misalnya sesuatu yang ilmiah itu harus berdasarkan hawas saja, atau harus bisa dieksperimen. Enggak, ulama muslim tidak membatasi, ya. Karena ada hal yang gaib, dan kita meyakini hal yang gaib itu bagaimanapun cara membuktikannya tidak bisa dibuktikan dengan hawas, ya, dan tidak bisa dibuktikan dengan tajribah, ya. Tajribah dan hawas itu terbatas kepada sesuatu yang ada di hadapan kita, ya. Dan Al-Quran pun mengajari kita, ya, ketika misalnya ayat-ayat yang berbunyi misalnya wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, karena di dalam diri kita bahasanya pakai tubsirun dengan panca indera, karena itu nanti akhirnya kembali ke hawas atau kembali ke eksperimen. Dan itu pula rahasia, kata Syekh Buti, itu pula rahasia kenapa Al-Quran itu tidak mendetailkan atau tidak menjabarkan atau tidak merincikan hal-hal yang berhubungan dengan fisika, hal-hal yang berhubungan dengan kimia, hal-hal yang berhubungan dengan detail-detail ilmu kedokteran, ya. Padahal Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu. Kenapa bagian itu Al-Quran tidak mendetailkan? Al-Quran tidak mendetailkan sengaja supaya menyuruh manusia yang kembali kepada panca indera cari dengan panca indera.
yang kembali dengan eksperimen, cari dengan eksperimen. Kenapa? Karena kalau Al-Quran mengatakan, misalnya tentang sesuatu, misalnya Al-Quran mengatakan tentang hukum gravitasi, maka orang-orang akan meyakini itu sebelum tajribah. Meyakini itu sebagai keyakinan, karena Al-Quran pasti benar. Ya, sebelum bertajribah. Ya, tapi Al-Quran bebaskan itu supaya apa? Supaya orang eksperimen, supaya orang tajribah. Ya. Karena apa? Karena pengetahuan tentang gaya gravitasi, kemudian pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan lain-lain, itu diketahuinya dengan hawas atau tajribah. Maka Al-Quran serahkan kepada hawas dan tajribah, bukan melalui khabar sadiq. Tapi kalau Al-Quran mengkhabarkan, ya, Al-Quran mengkhabarkan, maka orang akan meyakini bisa jadi tanpa perlu tajribah. Jadi Al-Quran membiarkan yang sumber pengetahuan yang dasarnya adalah hawas, diketahuinya dari hawas, silahkan. Sumber pengetahuan yang dari khabar, dari khabar. Sumber yang pengetahuan yang dari tajribah, caranya dengan tajribah. Ya, dengan tajribah. Sampai sini kita tahu, berarti akidah atau keyakinan, ya, al-akidah itu sama dengan al-ilm, ya, atau iman itu sama dengan ilm. Berarti apa? Berarti imannya orang Islam itu harus ilmiah, harus secara ilmu, ya. Iman harus ilmiah, ya. Dan ilmiah itu apa? Iman dengan hawas, iman dengan akal, iman dengan khabar sadiq. Yang hawas tadi bisa hissi, bisa tajribi, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita dikabarkan ada surga itu ada atau tidak ada? Kalau orang nanya seperti itu, ya, buktikan kalau surga itu ada, ya. Saya tidak pernah melihatnya, kata orang saya. Jawabannya nggak bisa seperti itu, nggak bisa bilang saya tidak pernah melihatnya. Karena membuktikan adanya surga itu bukan dengan panca indera. Atau dia bilang saya tidak pernah mencobanya, apalagi. Kalau dia bilang saya tidak pernah mencoba neraka, saya bilang mau nyoba nggak? Ya. Nah, karena itu sesuatu yang gaib tidak bisa dibuktikan dengan hawas, tidak bisa dibuktikan dengan tajribah. Ya. Jadi jangan salah. Ya. Begitu juga dengan keberadaan Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, buktikan secara ilmiah keberadaan Tuhan, ya kan, ada yang seperti itu yang sempat viral juga. Ya, buktikan ya, secara ilmiah keberadaan Tuhan, lalu dia tidak menerima cara ilmiah yang lain. Ya, ilmiah bagi dia harus yang bisa dipanca indera. Saya tidak pernah melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu adalah konsep buatan manusia dan lain-lain. Ya, buktikan saya ada, lebih aneh lagi kan. Dan dia bilang seperti itu, buktikan saya ada. Ya. Dan iman yang seperti ini, definisi iman yang seperti ini, itu berbeda dengan definisi keimanan menurut orang Barat. Ya. Syekh Azhar dalam kitab beliau, apa nama kitab beliau? Qawimatul Islam. Ya. Ini salah satu kitab yang bagus untuk dibaca. Ya. Saya sampai sekarang tidak pernah bertemu langsung dengan Syekh Azhar. Ya. Tapi saya sudah beberapa membaca buku Azhar. Mana yang lebih utama? Ya. Jadi kadang kita pengen bertemu, pengen salaman, tapi kita nggak tahu pemikiran cara si Azhar itu bagaimana. Ya. Ada orang yang berdesak-desakan, bahkan ketika pemakaman Syekh Umar Hasim kan ada si Azhar. Orang-orang berdesakan ingin sampai beliau tuh merasa kayak terdesak gitu, ingin disalami. Ya. Kasihan. Ya. Padahal kalau kita ingin berdiskusi sama beliau punya banyak buku dibaca bagaimana pemikiran beliau. Ya. Qawimatul Islam. Ya. Beliau mengutip perkataannya orang Barat atau definisinya orang Barat ketika mereka mendefinisikan iman, dan definisi iman dari Gustav Le Bon. Ya. Dia bilang akidah, al-akidah itu adalah iman, keyakinan, nasyun, yang muncul an masdarin, dari sumber, la syu'uri,
dari sumber alam bawah sadar. La syuur itu bawah sadar, tanpa sadar. Yukrihul insan, yukrihu al insan, yukrihul insana, yang memaksa manusia, ala tasdiqi ra'in au ta'wilin au mazhabin min ghairi dalil. Nah, dia mengatakan akidah itu adalah keimanan nasyi'un, imanun nasyi'un, keimanan yang muncul an masdarin la syu'uri, dari sumber alam bawah sadar yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian sumber alam bawah sadar itu memaksa manusia, ya, yukrihu dari akraha, yukrihul insan, memaksa manusia ala tasdiqi ra'in, untuk membenarkan suatu pendapat, au takwilin, atau suatu takwil, au mazhabin, sama pendapat, min ghairi dalilin, tanpa adanya dalil. Makanya dikatakan kalau ilmiah berarti bukan iman. Ya. Kalau iman itu harus yakin aja, ya, penting yakin. Itu namanya iman. Ya. Bilang seperti itu tanpa adanya dalil. Ini jelas berarti mereka mempertentangkan antara ilmu dan iman. Ya. Dan pendapat yang seperti ini masih sering tersebar di dalam kampus-kampus kita di Indonesia. Ya. Katakan kalau misalnya masih ilmiah berarti belum mencapai derajat keimanan. Ya. Dikatakan seperti itu. Ya. Ya. Oke, ini definisi aja. Ya. Dan definisi ini kalau kalian ingin melihat bantahannya bisa baca buku beliau, ya, Qawimatul Islam. Sangat jelas pertentangannya, apalagi kalau kita melihat bagaimana definisi ulama Islam tentang keimanan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus belajar akidah? Untuk apa? Ya. Manusia, ketika Allah menciptakan manusia, dan manusia itu diberi tugas yang sangat berat oleh Allah, yang tugas itu tidak mampu dipikul oleh gunung, ya, tidak mampu disandang oleh lautan, tapi manusia mengambil tugas itu, ya, yaitu menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Ya. Itu tugas yang berat bagi manusia. Karena tugas yang berat itu, Allah karuniai manusia dua hal. Ya. Yang pertama akal dan sifat ananiyah, sifat egoisme. Ya. Sifat egoisme dan akal ini sangat penting. Akal tentu saja sangat penting. Ya. Dengan akal manusia bisa sampai ke bulan, ya. Dengan akal manusia bisa terbang kemana saja, ya. Melalui akal, sumbernya akal, ya. Dari akal mereka akhirnya membuat pesawat dan lain sebagainya. Dengan akal mereka mampu membelah gunung, dengan akal mereka mampu mengeringkan sungai, ya. Dengan akal mereka mampu mengambil batu bara, ya. Itu dengan akal, ya. Kemudian ada juga ananiyah. Ananiyah adalah egoisme. Egoisme itu penting. Kenapa? Agar manusia bisa menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya, kemudian menjaga kehormatannya. Ya. Dua hal ini itu adalah hal yang sangat penting yang diberikan oleh Allah supaya manusia itu mampu menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah di muka bumi. Kan tetapi akal dan ananiyah ini seperti pisau yang bermata dua. Ya, dia seperti pisau yang bermata dua. Akal kalau digunakan untuk kebaikan, dia baik. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, ya, dia juga tidak baik. Begitu juga dengan ananiyah. Ya, ananiyah kalau hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, akhirnya dia menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Ya, berarti apa? Berarti akal dan ananiyah dan rasa ananiyah itu
itu seperti pisau bermata dua. Nah, Allah ingin agar yang menjadi khalifah di muka bumi itu sesuai, ya. Mereka hanya menggunakan hal-hal yang positif daripada yang Allah berikan. Akal tadi bisa untuk positif, bisa untuk negatif, ya. Supaya dia hanya menggunakan yang positifnya saja, ya, tidak menggunakan negatif-negatifnya, ya. Maka kita perlu mengetahuinya adanya akidah, ya. Dengan akidah kita tahu bahwasanya al-insan itu adalah sayyidun fil kaun. Insan itu adalah sayyid, dia adalah penguasa fil kaun, dan itu dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an, ya, bahwasanya lautan, kemudian binatang-binatang itu semuanya ditundukkan untuk manusia, ya. Semuanya berarti apa? Berarti insan itu sayyidun, tapi sayyidun fil kaun. Insan itu adalah raja atau sayyid di atas dunia karena dia khalifah. Tetapi insan bukan sayyidul kaun, ya, tapi dia bukan sayyidul kaun, ya, tapi dia bukan penguasa alam, karena penguasa alam itu adalah Allah. Dia hanya sayyidun tapi fil kaun, ya. Berarti apa? Berarti gerak-gerik insan itu akan dihisab, akan dihitung. Manusia yang sadar bahwa dirinya itu, gerak-geriknya itu dihitung, ya. Setiap perbuatan baiknya dihitung, perbuatan salahnya dihitung, dan dia itu selalu ada 2 kamera CCTV kiri kanan, ya kan? Yang kamera CCTV-nya meskipun listrik mati dia tetap hidup. Ya, itu selalu ada, selalu mengikuti, ya. Manusia yang berpikir selalu mengikuti itu berarti apa? Berarti akalnya tadi yang ada kemungkinan untuk menjerumuskan dia dan menjerumuskan orang lain itu dia tidak gunakan, ya. Kalau dia menyadari itu, maka dia hanya menggunakan bagian-bagian positifnya saja, ya. Itu pentingnya kita mempunyai akidah, ya, keyakinan itu. Kemudian orang yang ketika keyakinan kepada Tuhan itu sudah kuat, ya, di hatinya, maka orang yang seperti itu dia tidak akan tunduk kepada apapun dan dia tidak akan tunduk kepada siapapun, ya. Ketika orang itu sudah punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, maka dia tidak akan tunduk kepada siapapun, ya. Kita pernah membaca bukunya, cerita tentang Syekh Said Nursi yang ditulis Habibur Rahman dalam Api Sejarah. Beliau bilang ketika Said Nursi itu ditangkap oleh pasukan Prancis, letnan Prancisnya datang menjenguk ke dalam penjara. Ketika letnan Prancis itu datang, semua yang ada di penjara itu berdiri, ya, kecuali Said Nursi sendiri, Said Nursi, ya. Letnan ini bertanya karena orang lain itu berdiri karena takut, ya. Tidak menghormati letnan Prancis berarti tidak menghormati Prancis. Tidak menghormati Prancis berarti membangkang, dan mereka gampang zaman dulu ketika ingin membunuh seseorang yang membangkang meskipun kesalahannya kesalahan yang kecil, ya. Tapi Syekh Said Nursi, beliau tidak berdiri. Penasaran letnan ini karena dia satu-satunya yang tidak berdiri dari semua orang, ya. Padahal dia letnan, ya. Ditanya, kenapa Anda tidak ikut berdiri seperti yang lain? Kata Syekh Said Nursi, Al-ilah, Tuhan, alladzi ana abduhu, yang aku adalah hamba daripada Tuhan tersebut, yamna'uni an adilla li ghairihi, melarangku untuk tunduk kepada yang selainnya, ya. Keimanan yang kuat itu dan keyakinan beliau ketika mengucapkan itu pasti menggetarkan hati letnan tersebut, ya. Karena ini bukan orang sembarangan yang seperti ini, ya. Karena seakan-akan di tangan letnan itu, setiap orang yang berhadapan dengan letnan itu kalau ada kesalahan hidup dan mati. Tapi ketika keyakinan yang kokoh itu sampai kepada hati letnan, maka hati letnan itu tergerak pasti. Wah, terkejut, ya. Hati yang tergerak tersebut membuat dia ta'zim kepada Said Nursi. Akhirnya tidak dihukum, ya. Akhirnya tidak dihukum. Karena apa? Kan keyakinan teguh kita tuh pasti
Ya, orang-orang, banyak para ulama, para raja. Ketika para ulama itu teguh di hadapan raja, raja nggak jadi menghukum. Ya, padahal yang lain yang mencela-mencela sedikit-sedikit kena hukum, sedikit-sedikit kena penjara. Tapi ada para ulama perkataannya sama, perbuatannya sama, tapi disampaikan dengan keyakinan yang kokoh, raja akhirnya tidak menghukum dia. Ya. Kalau kita membaca sirah misalnya Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar fil jahiliyah itu terkenal orang yang tanpa ampun, keras. Ya. Tapi ketika keimanan masuk ke dalam Sayyidina Umar dan beliau menjadi khalifah, ya, beliau justru menjadi orang yang paling lembut. Ya, berbalik. Ya, yang awalnya beliau paling keras di zaman jahiliyah, kemudian ketika masuk Islam dan keimanan sudah kokoh, justru beliau menjadi orang yang paling lembut. Bahkan beliau takut ketika ada satu lubang, ya, misalnya di tempat lain, dan beliau menjadi khalifah. Ya, padahal lubangnya di tempat jauh. Ya. Atau ada orang di dalam daerah yang beliau bisa jalani, misalnya malam kelaparan. Ya, beliau takut ada yang kelaparan malam sehingga beliau keliling malam. Ya, keimanan membuat beliau yang awalnya pada masa jahiliyah itu paling keras menjadi paling lembut. Kebalikannya, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling lembut, tapi keimanan bisa membuat beliau menjadi orang yang paling tegas. Ya, misalnya pada masa awal-awal Islam, banyak orang-orang itu yang murtad, riddah, sehingga mereka misalnya tidak mau membayar zakat. Ya. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi ahlul riddah itu dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kata Sayyidina Umar, jangan wahai Abu Bakar, Islam ini baru saja tumbuh. Kalau kita berperang sekarang, nanti orang mengira akan ada perang saudara antar sesama Islam dan itu tidak baik. Ya. Tapi ketegasan Abu Bakar enggak. Ya, mereka melanggar, ya, mereka riddah. Ya, harus diperangi, akhirnya perang. Ya. Ketegasan itu muncul kenapa? Karena keimanan. Ya. Karena keimanan. Ya. Jadi keimanan itu bisa membuat orang yang lemah itu menjadi kuat. Ya. Yang jelas misalnya cerita para penyihir Fir'aun ketika mereka melihat bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular atau memasukkan tangannya, kemudian tangannya bercahaya. Ya. Orang-orang ahli sihir itu mereka tahu cara bagaimana trik-trik sihir, mereka tahu bagaimana trik-trik sulap. Jadi tahu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, bukan sulap. Ya. Pasti yang dilakukan Nabi Musa itu tidak bisa dilakukan oleh mereka. Berarti bukan sihir, pasti datangnya dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka meyakini bahwasanya Nabi Musa itu adalah nabi. Ya, akhirnya mereka beriman, berpaling ya. Awalnya mereka mendukung Firaun, mereka berpaling kepada barisan Nabi Musa. Saat mereka berpaling ke barisan Nabi Musa, disitulah keluar perkataan Firaun, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Ya, dalam balaghah kita tahu kata-kata fi juzu'in nakhl itu bagaimana? Menunjukkan kemurkaan Firaun. Ya, sebelum mereka beriman, para penyihir itu takut sekali dengan Firaun. Kesalahan sedikit pun mereka takut karena Firaun, ya, yang mengaku Tuhan, salah sedikit hilang nyawa. Tapi ketika mereka beriman, kata-kata la usallibannakum fi juzu'in nakhl itu tidak menggetarkan hati mereka. Ya, karena keimanan sudah kokoh masuk ke dalam hati mereka. Ya. Nah, itu ya, dan banyak hal ya tentang keimanan itu. Bagaimana cerita-cerita para ulama yang mereka itu tidak pernah gentar karena keimanan yang kuat di dalam hati. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan lainnya, apakah kita bisa hidup tanpa iman? Bisa nggak kita tuh hidup tanpa iman? Jawabannya tidak bisa. Nah, kita seringkali hidup, sebenarnya logika keimanan itu seringkali kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contoh misalnya kita pergi ke dokter. Ya. Kita pergi ke dokter. Ya. Kenapa dokter itu kadang-kadang di ruangan dia pas penerimaan itu meletakkan piagam-piagam, ya, atau ijazah lah lulusan ini. Supaya apa? Supaya pasien percaya dia itu dokter. Ya. Kenapa misalnya orang-orang nulis
ya entah nama Facebook atau apa, lengkap LC, MA, Dipel, SQ itu panjang, yang panjang-panjang itu apa? Supaya orang percaya dia pernah sekolah. Pernah ya, bukan pernah berpikir kata. Supaya orang percaya dia pernah sekolah. Ya tujuannya supaya orang percaya. Ya kan? Sehingga dengan kepercayaan itu orang akan datang ke dia. Kita pas ketika berobat ke dokter gigi misalnya, kita datang ke resepsionis, kita bayar dulu. Ya, bayar. Setelah bayar, belum sembuh, ya, kita dikasih resep, dikasih obat, lalu kita bayar obatnya dan juga bayar dokternya. Boleh nggak kita bilang ke dokter, dok, saya akan bayar kalau saya sembuh? Ya. Enggak, kenapa kita nggak bilang kayak gitu? Karena kita yakin. Ya. Karena kita yakin, oh ini obat dari dokternya dokter spesialis. Ya. Sekali minum langsung sembuh, misalnya. Ya. Karena kita yakin, akhirnya kita berobat ke dokter. Berarti apa? Itu logika keyakinan. Ya, kita pakai. Ya. Bahkan, ya, kita ketika pergi dari Indonesia ke Mesir, kita naik pesawat. Ya. Naik pesawat, pernah gak kita tanya, pilotnya siapa? Pernah gak kenalan sama pilotnya? Kalian kenalan gak? Seharusnya kenalan. Ya, jangan-jangan nanti pilotnya orang yang gak jelas, kan berbahaya. Ya. Tapi kita nggak pernah kenalan sama pilotnya siapa. Kita yakin pasti pesawat ini dibawa oleh orang yang ahli. Ya. Dan kita yakin tujuan kita ke Kairo, ya, bukan tujuan kita ke Korea Selatan atau Korea Utara. Ya kan kita yakin. Karena kita yakin makanya kita masuk ke pesawat itu. Ya, akhirnya kita bisa duduk tenang, kita tidur-tiduran, bahkan bisa update status misalnya sebelum take off. Karena yakin. Ya. Coba kalau tidak yakin, ya pasti akan gelisah. Ya, pasti akan gelisah. Berarti apa? Berarti keyakinan atau keimanan selain dia mewariskan keteguhan, dia juga mewariskan ketenangan. Ya, tadi kita bisa tenang berobat dengan dokter, kenapa? Karena dokternya kita tahu dia dokter ahli. Kita bisa tenang duduk di pesawat, kenapa? Karena kita tahu yang membawa kita itu adalah pilot yang penerbangan jam terbangnya sudah dia udah golongan ahli. Ya. Sehingga kita tenang, bahkan kita bisa tidur-tiduran di pesawat. Ya, habis itu dibangunkan. Ya, kalau dibangunkan ditanya pramugari mau ayam atau mau daging, iya kan? Ya. Kita bisa tenang. Ya. Nah, kayak kata para ulama, iman itu seakar dengan kata-kata aman. Ya. Berarti apa? Berarti keimanan itu menyampaikan kita kepada keamanan. Ya. Meskipun keimanan kita ini punya konsekuensi, ya nanti konsekuensinya. Ya. Ya. Dan keimanan itu juga adalah satu-satunya tali penghubung kita dengan Tuhan. Ya. Apa maksudnya? Keimanan itu adalah tali penghubung. Kita hidup di dunia ini, tidak mungkin kita hidup di dunia itu selamanya bahagia. Tidak mungkin. Kita pasti akan ada masa-masa bahagia, akan ada masa-masa sedih, akan ada masa-masa terombang-ambing. Itu sudah sunnatullah. Tidak ada orang yang lahir dari dunia, dia nangis kemudian tertawa sampai mati, nggak ada. Ya, pasti dia nangis tertawa. Itu sunnatullah, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Nah, karena iman ini adalah satu-satunya tali penghubung kepada Tuhan. Ya, maka sebagaimana orang panjat tebing, ya, ketika dia mempunyai tali ke bawah, meskipun dia terombang-ambing, ya, dia terombang-ambing ketika dia panjat tebing atau ketika dia turun, dia terombang-ambing, tapi dia tetap yakin akan sampai kepada tujuannya. Kenapa? Karena ada tali ini. Ya, karena ada tali ini. Maka begitu juga kita, ketika kita punya iman kepada Allah, kita bisa saja di dunia ini terombang-ambing dengan musibah, terombang-ambing dengan bermacam-macam cobaan, terombang-ambing dengan kebahagiaan. Ya, kita bisa saja terombang-ambing. Tapi selama ada keimanan yang menghubungkan kita kepada Allah, maka kita tidak akan sampai kepada orang yang bunuh diri karena masalah. Ya, orang mukmin nggak bakal. Orang mukmin itu sedepresi-depresinya dia tidak akan sampai memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia masih punya pegangan iman. Ya, karena dia masih punya pegangan iman. Ya. Ya. Kemudian keimanan, ya, selain
iman itu adalah penghubung, dia juga adalah asas yang mendorong kita untuk beramal. Ya, kita meyakini janji Allah, bahwasanya Allah tuh punya wa'dun, punya janji, dan punya wa'id, punya ancaman. Ya. Orang yang beriman itu selalu memperhatikan wa'dun dan selalu memperhatikan wa'id. Wa'dun itu kabar-kabar baik, wa'id itu ancaman-ancaman. Ya. Ketika orang yang imannya kokoh, mereka mendengar misalnya janji Allah bagi orang yang salat berjamaah, maka akan mendapatkan A, mendapatkan A. Maka keimanannya dia terhadap janji Allah itu akan mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Ya. Misalnya ancaman Allah bagi orang yang mencuri, bagi orang yang korupsi, bagi orang yang melakukan tindak-tindak kejahatan. Ketika dia meyakini dan keyakinan itu hadir di dalam hatinya, maka ketika dia meyakini ancamannya, dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Makanya kata Rasulullah, la yazni zani wa huwa mu'min. Ya. Orang berzina itu tidak akan berzina kalau dia dalam keadaan beriman. Dia orang beriman, ya, tapi orang beriman itu bisa jatuh. Ya. Tapi ketika dia berzina, pasti ketika berzina itu iman hilang. Ya. Kalau dia mengimani wa'id dan dia mengingat wa'id, maka dia tidak akan berani. La yasriqus sariqu hina yasriq, ya, wa huwa mu'min. Tidak mungkin. Ya. Nah, maka berarti apa? Berarti keimanan itu mendorong kita untuk beramal, ya, dan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Makanya kata Syekh Buti di dalam buku beliau Mazahib Falasifah itu, Mazahibut Tauhid, ya, wa Falsafatul Mu'asirah, beliau bilang, saya kira, kata beliau, orang-orang itu banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi itu disebabkan karena banyaknya orang-orang yang langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika mereka membahas tentang fikih dan lain-lain masalah furu', sehingga saya mendalami itu dan saya mengarang kitab di dalam furu'. Ya. Tapi kata beliau, setelah saya teliti lagi, ternyata yang menyebabkan itu bukan masalah far'iyah. Jadi bagaimanapun fikih itu, meskipun dari Al-Quran, dari Sunnah, atau dari apa, tapi dia umur far'iyah, dia masalah-masalah far'iyah. Ya. Masalah sebenarnya, kata beliau, kembali kepada akidah. Ya, kembali kepada akidah. Ya. Ini yang jadi sumber permasalahan utama, kata beliau. Ya. Makanya beliau akhirnya membuat beberapa buku yang membahas tentang akidah. Ya, di antaranya Kubra Yakiniyah, ya, Mazahib At-Tauhidiyah, Mazahibut Tauhid, wa Falsafat Mu'asirah, Naqdu Auham, Al-Jadaliyah Al-Mariyah, kemudian Al-Insan Mukhayyar Am-Musayyar, ya, itu tentang konsep takdir. Insan itu mukhayyar, bisa memilih, atau musayyar, atau dia dijalankan, maksudnya nggak bisa milih. Ya, beliau hanya nulis beberapa buku akidah, dan buku-buku Syekh Buti itu harus dibaca. Ya. Karena beliau menyampaikan akidah dengan bahasa, kata beliau, saya tidak akan memakai bahasa ilmiah, karena bahasa ilmiah itu jafah, kering, kata beliau. Ya. Meskipun tarikahnya tarikah ilmiah. Ya. Jadi banyak bahasa ilmiah itu tidak harus kita sampaikan dengan bahasa ilmiah. Bisa saja cara berpikirnya cara berpikir ilmiah, tapi bahasanya kita bukan menyampaikannya dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, nanti ya. Kalau seperti itu membosankan, jaf, kata beliau, bahasa yang kering. Ya. Beliau bisa menyampaikan akidah dengan bahasa yang lumayan adabi. Ya, Syekh Buti. Ya. Kalau mau lebih adabi lagi, baca bukunya Syekh Mahmud Saltu. Ya. Nah, gitu. Oke. Setelah kita misalnya beriman, ya, setelah kita beriman, lalu kita jadi orang saleh misalnya, ya, kita jadi orang saleh, jadi ahli zikir, ya, misalnya, ya. Kemudian kita, gara-gara kita jadi ahli zikir, kita zuhud di dunia misalnya, ya. Setelah kita melakukan semua ini, lalu ternyata kalau ternyata akhirat dan hari pembalasan itu
tidak ada. Ya. Kita sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, ya. Banyak waktu yang dikorbankan. Kemudian berzikir, membaca Al-Quran, mengajar, ya. Mengajar yang diajarkan adalah ilmu agama, ilmu akidah, ya. Setelah kita mengajar semua ilmu akidah, kalau ternyata akhirat itu tidak ada, rugi nggak kita? Rugi nggak? Jawabannya nggak rugi, ya. Jawabannya nggak rugi. Kalau itu tidak ada. Ini perumpamannya seperti apa? Imam Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengatakan, ya. Imam Ghazali dalam Iqtisad, beliau mengatakan, kalau misalnya ada seseorang mengabarkan di kampung itu ada beberapa binatang buas yang lepas, ada singa, ada harimau berkeliaran di kampung, ya. Maka orang yang mendengar kabar itu apa? Mereka akan hati-hati, ya. Mereka mengunci pintu rumahnya, ya. Kemudian mereka ketika mau keluar dengan baju yang lengkap, dengan persenjataan dan alat perlindungan yang lengkap, kalau misalnya perlu untuk keluar. Ketika mereka mendengar kabar bahwasanya di kampung itu ada binatang buas yang berkeliaran. Kalau misalnya binatang buasnya beneran ada, maka dengan siap-siap itu mereka bisa selamat. Tapi kalau misalnya binatang buasnya tidak ada, ya nggak masalah. Tidak ada, tidak masalah, ya. Itu analogi. Kalau sekarang misalnya kita bilang seperti ini, ya. Kita bilang sekarang polisi itu sedang razia visa misalnya, ya. Maka kita harus siap-siap, kita bikin visa berarti, ya. Kita bikin visa. Kalau kita punya visa dan ada razia, kita selamat. Kalau kita bikin visa tidak ada razia, ya juga tidak apa-apa. Yang berbahaya apa? Kita nggak punya visa, kemudian ada razia, itu baru kita jatuh dalam bahaya. Nah, orang yang meyakini bahwasanya akhirat itu ada, maka di dunia, ya karena keimanannya tadi dengan wa'dun dan wa'id tadi, di dunia dia hidupnya hidup teratur, ya. Dia sholat, dia puasa, menunaikan kewajiban, ya. Dia menunaikan kewajiban di dalam dunia, dia punya dapat manfaat duniawi yang jelas. Hidupnya munazzam, hidupnya teratur, orang yang menghayati, ya. Ini bukan orang yang alim dalam ilmu, bukan, tapi orang yang menghayati agama dan berakhlak dengan akhlak agama, maka kehidupannya pasti munazzam, ya. Kehidupannya pasti teratur. Itu keuntungan duniawi. Ini udah pasti didapatkan bagi orang yang punya akidah. Kemudian keuntungan ukhrawi tadi, kalau misalnya di akhirat ternyata surga dan neraka itu benar-benar ada, maka dia beruntung, ya, karena dia sudah melakukan hal yang membawa dia masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak meyakini adanya surga, adanya neraka, kemudian dia berbuat di dalam dunia semaunya, ternyata ketika dia meninggal, ternyata surga itu ada dan ternyata neraka itu ada, disitulah dia akan menyesali sepanjang hidupnya, ya. Dan orang yang berakal, dia tidak akan menggantungkan kehidupan abadinya kepada sesuatu yang kemungkinannya yang terburuk. Kan ada dua kemungkinan tadi. Karena surga dan neraka itu amrun ghaib. Meskipun ada dalil-dalilnya, tapi amrun ghaib. Kalau antara ada dan tidak ada. Kalau ada, kita beruntung. Kalau tidak ada, nggak masalah. Kita dapat hidup yang teratur di dunia. Ya, agama itu, ya, ketika Allah menyuruh salat, ya, betapa banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya orang yang salat itu hidupnya teratur, kemudian dia lebih sehat, ya, pikirannya lebih tenang, ya. Allah menyuruh kita puasa, ternyata faedah-faedah puasa itu kembali kepada hamba, ya. Puasa menyehatkan badan dan lain sebagainya, ya. Banyak faedah-faedahnya itu kembali kepada hamba itu sendiri, ya. Jadi ada atau tidak ada surga, ya, ada atau tidak ada surga, maka orang yang beriman itu tetap beruntung di dunia dan tidak masalah ketika tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tapi orang yang tidak beriman, di dunia hidupnya bisa jadi berantakan karena dia hidup tanpa tujuan, atau dia hidup punya tujuan tapi tujuan yang salah. Ya, bisa jadi di dunia hidupnya berantakan. Kemudian di akhirat dia akan mendapatkan berantakan yang lebih parah lagi. Ya. Maka orang yang berakal ketika ada dua kemungkinan, ya, dia pasti memilih kemungkinan yang terbaik. Ya, dia pasti memilih kemungkinan yang terbaik. Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad itu memulai
tamhid beliau dengan mengatakan yang seperti itu. Karena kata beliau, para rasul itu membawa kabar ya tentang surga, tentang neraka, tentang azab. Ya. Orang yang beriman seharusnya ketika mendengar kabar itu hatinya akan tergelitik untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari kebenaran itu. Ya. Dan kemudian dia akan beramal untuk mendapatkan kemungkinan yang ini tadi, ya, kemungkinan yang ini. Karena ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kemungkinannya terjadi, dia selamat. Kalau tidak terjadi, dia tidak masalah. Ya. Kalau keuntungan di dunia, sudah pasti dia dapat keuntungan, dunia. Ya. Oke. Kemudian al-aqidah atau ilmu akidah itu para ulama membaginya kepada ilahiyat, an-nubuwat, dan as-sam'iyat. Ya. Ilahiyat ini adalah tiga hal ini. Ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para filsuf. Ya, para filsuf itu mereka menghabiskan umur mereka untuk menjawab 3 pertanyaan. Ya. Man ana, ya, wa min aina. Ya. Saya siapa dan dari mana? Ya. Pertanyaan itu akan terjawab di ilahiyat. Ya. Kemudian madza af'al? Apa yang akan saya lakukan di dunia ini? Ya. Kemudian ini pertanyaan ila aina. Ya. Kata Syekh Buti, kalau misalnya kita tiba-tiba berada di dalam sebuah kapal, kita tidur, kemudian kita bangun tidur, lalu kita berada di dalam sebuah kapal, ya. Lalu kita berada di dalam sebuah kapal. Orang yang berakal, dia akan bertanya, kenapa saya berada di kapal ini? Untuk apa saya di kapal ini? Kemudian kemana kapal ini akan berlayar? Ya, dia pasti akan bertanya 3 hal itu. Ya, tidak mungkin ketika dia berada di kapal lihat orang mabuk-mabukan atau lihat orang rame-rame dia langsung ikut. Ya, asal dia berakal dia akan memikirkan. Seharusnya kita di dunia, ketika kita lahir di dunia, kita juga memikirkan hal itu. Ya, Syekh Buti punya kitab juga yang sangat bagus, namanya Al-Madkhal ila Fahmi Al-Juzur. Ya, Al-Madkhal ila Fahmi Al-Juzur, kitab kecil, ya, sekitar 70 halaman paling, membahas 3 pertanyaan, min aina ana, min aina ana, madza af'al, dan ila aina. Ya. Ini 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan yang dihabiskan oleh para filsuf, ya, untuk memikirkan ini. Ya. Kita dapat irsyadat, dapat petunjuk dari Al-Quran. Ya. Man ana, ketika kita tahu kita hamba. Ya. Min aina, kita tahu dengan ilahiyat, kita tahu bahwasanya kita adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita tahu apa yang seharusnya diperbuat oleh hamba, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia sampai kepada ila aina. Ya. Sampai kepada ila aina. Ini salah satu buku Syekh Buti yang harus dibaca. Tipis bukunya, kecil. Al-Madkhal ila Fahmil Juzur. Ya. Nah, ini adalah diantara sebagian muqaddimah sebelum kita memasuki kitab. Ya. Kitab yang kita pakai adalah kitabnya Syekh Dardir, yaitu Kharidah Bahiyah. Kita pakai matannya dulu. Kenapa yang kita pakai adalah matannya? Supaya kita mengetahui secara global dulu. Karena kalau kita langsung masuk pada syarah, nanti kita akan berhadapan dengan mabahis al-faz, ya, pembahasan tentang lafaz. Ya. Dan pembahasan tentang lafaz itu bisa jadi memalingkan kalian dari maksud asli daripada belajar akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak terikat dengan syarah yang muayyan. Karena
kita ingin memasukkan, meskipun kita belajarnya kharidah, ya, dan kharidah misalnya pembahasan akidahnya, pembahasan akidah-akidah yang kalau ada contohnya contoh yang klasik, atau kalau ada yang dibantah adalah Mu'tazilah yang sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Nah, kita ingin memasukkan ada syubhat-syubhat yang juga masuk kepada kita di zaman sekarang, baik itu dari syubhat-syubhat ateis, kemudian syubhat-syubhat filsafat-filsafat modern, ya, supaya bisa kita masukkan. Maka kita bahas matannya saja, ya. Kita tidak terlalu dalam menguraikan alfaz karena nanti ada masanya di level berikutnya. Tapi kita ingin menanamkan, hari ini kita ingin menanamkan cara kita berpikir, cara kita menerima akidah, ya. Mukadimah ini kita bisa terapkan bukan hanya tentang permasalahan akidah, tapi bisa kita terapkan dalam segala lini kehidupan kita, ya. Kalau kita terapkan dengan baik, ini jadi cara kita untuk berpikir dan cara kita untuk hidup, ya. Kenapa kita pilih kharidah, ya? Ya. Pertama, memang matan kharidah ini matannya sangat berpengaruh bagi saya, ya, matan kharidah. Karena dulu ketika saya di Indonesia itu lumayan senang mengikuti perdebatan ustadz-ustadz Facebook atau waktu itu Twitter, ya. Jadi ketika mengikuti mereka itu rasanya terombang-ambing, karena kita melihatnya berdasarkan kesalahan, ini kayaknya benar nih, karena yang nyampaikan kita melihat dari zahirnya jadi Facebook atau di Twitter, ya. Kita nggak tahu cara menilai sesuatu itu benar bagaimana, cara menilai salah gimana, ya. Kita nggak tahu itu. Akhirnya ketika mendengarkan kata-katanya kemudian sedikit masuk akal dalam tanda kutip waktu itu, ya. Kalau sekarang kan masuk akalnya udah ada tadi, ya. Ini hawas kah, atau ini tajribah kah, atau ini umur ghaibiyah kah, nah, ini sesuai dengan kanun talazum kah? Kalau dulu tuh nggak, yang penting seakan-akan ada hubungannya, itu udah masuk akal. Kan kita seperti itu, ya. Dulu akhirnya kita merasa terombang-ambing, ya. Apalagi misalnya perdebatan antara masalah-masalah kayak sifat khabariyah, Allah tuh punya tangan atau tidak punya tangan, misalnya Allah itu punya kaki atau tidak punya kaki, punya rambut atau tidak punya rambut, enggak ada itu. Ya, tapi kalau konsekuensinya akan seperti itu, ya. Nah, itu membuat kalau kita tuh haus pengetahuan dan kita ingin mengetahui sesuatu, itu membuat kita kayak gelisah, terombang-ambing, ya. Jadi ketika pertama kali belajar kharidah, ternyata kalau kita sudah tahu, kaidahnya sudah dapat, kemudian kita memahami dengan baik, ketika melihat orang-orang nulis sesuatu, ya, orang-orang menyandarkan sesuatu kepada pendapat mazhabnya Asy'ariyah misalnya, atau orang-orang menulis tentang sesuatu, kita udah tahu, oh ini sudah tidak sesuai. Akhirnya itu membuat kita tenang, ya. Dan itu saya dapatkan pertama kali ketika saya belajar kharidah dengan sungguh-sungguh, ya, belajar kharidah. Yang kedua, karena memang kharidah ini makam penulisnya dekat kita sini, berarti hakul jiwar, ya, hakul jiwar, ya, beliau dekat, ya. Selain itu memang Syekh Dardir itu jangan kalian kira beliau kita mungkin karena kita bukan Malikiyah melihat Syekh Dardir biasa aja, ya. Tapi kalau Endal Malikiyah, posisi Syekh Dardir itu, Endal Malikiyah itu seperti posisi Imam Nawawi, ya. Seperti posisi Imam Nawawi, beliau punya kitab, ya. Beliau punya kitab yang dipakai posisinya dalam fikih seperti itu, ya. Dalam lughah beliau juga adalah ilmu yang ulama yang sangat dalam secara bahasa. Dalam ilmu akliyat beliau kuat, ya. Dan beliau juga mursyid tariqah. Beliau mursyid tariqah khalwatiyah. Sekarang Syekh Azhar itu khalwatiyah, berarti nyambung ke Syekh Dardir, ya. Kemudian murid beliau Syekh Sawi yang punya tafsir Jalalain, Hasyiah, ya, dan berbagai hasyiah yang lain. Kemudian Syekh Sibai juga murid beliau. Syekh Dardir, kalau kalian tahu ada nama kitab namanya Hasyiah Dusuki ala Mughnil Labib. Hasyiatud Dusuki ala Mughnil Labib. Itu yang nulis bukan Imam Dusuki langsung. Hasyiah Dusuki ala Mughnil Labib itu adalah tulisan Imam Dusuki ketika hadir di syarah Imam Dardir terhadap Mughnil Labib. Jadi Imam Dardir nyarah, Imam Dusuki nulis. Berarti sebenarnya Hasyiah Dusuki itu adalah ilmunya Imam Dardir, ya. Dan Mughnil Labib, wa ma adraka Mughnil Labib, ya. Kalau kalian ingin menafsirkan Al-Quran tanpa guru, cukup baca Mughnil Labib. Semua permasalahan dalam Al-Quran ada di Mughnil Labib, ya.
Para orang-orang nanya kenapa Imam Ibnu Hisham tidak menulis tafsir. Kata Imam Ibnu Hisham, saya nulis tafsir. Ya. Tapi kalau ulama tafsir itu menafsirkan Al-Quran kata per kata, Imam Ibnu Hisham membuat kaidah kullinya. Ya, dan kaidah kulli itu disusun dalam kitab Mughnil Labib an kutubil a'arib. A'arib maksudnya adalah jamak dari i'rab, a'ribul Quran. Ya. Sekarang kitab Mughnil Labib itu menjadi salah satu kitab puncak ketika kita belajar nahwu, dan itu Hasyiah Dusuki itu adalah imla, syarah daripada Imam Dardir. Berarti itu salah satunya menunjukkan kedalaman beliau di dalam bahasa. Ya. Kalau kita lihat para ulama zaman dahulu, ulama-ulama besar itu, ya, mereka pasti punya 3 sifat utama. Ya. Yang pertama akalnya kuat, ya, berarti ilmu akliyatnya kuat. Kemudian bahasanya dalam, ya, bahasanya dalam berarti ilmu bahasanya, nahwunya, sarafnya, balaghahnya, ya, itu mendalam. Kemudian hatinya jernih, ya, dan ini terbukti beliau sufi, dan syarah-syarahnya pun seperti itu. Hanya ketika kita membaca syarah-syarah daripada Kharidah atau hasyiah-hasyiah daripada Kharidah, itu berbeda dengan membaca kitab-kitab biasa, ya. Karena yang nyarah Kharidah itu rata-rata aulia, ya, yang penulisnya wali, ya, kemudian yang nyarah beliau sendiri, kemudian yang menghasyiahi juga wali, Imam Sawi, ya, Imam Sibai, ya. Dan Kharidah itu madkhal yang sangat bagus karena dia lebih ringkas daripada Jawharatul Tauhid, ya. Jadi kalau kita di Azhar, jangan sampai kita di Azhar tidak menghatamkan 2 kitab paling minimal, ya. Kharidah sama Jauharah. Ini harga mati bagi Azhar, ya. Kita baru dikatakan, kalau ada yang mengatakan Azhari itu Asy'ariyul Aqidah, tapi tidak pernah khatam Kharidah, tidak pernah khatam Jauharah, berarti kita belum, ya, minimal, ya, supaya tahu itu. Nah, nanti kalau kita dengar tuduhan-tuduhan terhadap Asy'ari bagaimana, kita akan tahu bahwasanya tuduhan itu tuduhan yang tidak berdasar. Kalau kita belajar, sekarang kita nggak tahu akidah Asy'ari itu apa, bahkan mungkin aja kita masih ragu, benar nggak nih akidah Asy'ari gitu, ya. Tapi kalau kita udah belajar, kita tahu mana akidah yang patut diyakini dan bagaimana para ulama kedetailannya tadi ketika menentukan sesuatu itu harus dijadikan akidah, ya. Jadi tarikahnya harus yakin, natijahnya juga harus yakin. Kalau kita tahu seperti itu, cari tidak ada agama di muka bumi ini yang berani dites secara ilmiah, ya. Tes aja. Islam itu kalau dicari kekurangannya nggak ada, tapi jangan nyari kekurangan Muslim. Ya, kalau nyari kekurangan Muslim pasti ada, ya. Tapi Islamnya mau dicari dari sisi manapun nggak ada kekurangan daripada Islam, ya. Yang ada kurang adalah Muslimnya, ya. Kalau kita ingin membaca syarahnya, kita baca syarah Syekh Dardir. Ada beberapa syarah, ya, terhadap Kharidah. Yang pertama syarah Syekh Dardir sendiri. Kemudian ada yang lebih mudah, syarahnya Syekh Hasan Masyad. Dicetak di Darussalih dulu. Syekh Hasan Masyad ini adalah guru-gurunya para ulama Indonesia di Haramain. Yang sekarang ada syarahnya Syekh Hisham Kamil. Ya. Kemudian ada Tahdzib, ya, Syekh Said Faudah. Syekh Said Faudah. Ini kalau kita pengen membaca syarahnya, di antara syarahnya. Ya. Kalau kita ingin membaca hasyiahnya lebih lanjut terhadap syarah Syekh Dardir, ini ada hasyiah. Tahdzib Syekh Said Faudah ini juga ada hasyiahnya, ya. Ada hasyiahnya, hasyiah Tahdzib Kharidah, dan ini akan jadi salah satu rujukan utama kita juga Syekh Said Faudah nanti, karena banyak cara menyampaikannya Syekh Said Faudah itu lebih mudah, ya, lebih mudah dipahami. Kalau ingin membaca hasyiah, mulai dengan hasyiah Sawi. Ya. Hasyiah Sawi ini termasuk ringkas, ya. Kemudian mulai dengan dilanjutkan dengan hasyiah Sibai. Sibai ini menurut beliau juga, ya, yang makamnya
ada di samping makam Imam Dardir. Imam Dardir itu ada 2 makam tuh, di depan dan ada yang masuk ke dalam. Nah, yang masuk ke dalam itu Imam Sibai. Ya, Syekh Sibai. Jalan yang di depan ini namanya Zuqaq Sibai. Ya, kalau kalian keluar nih. Kemudian ada hasyiah yang detail. Hasyiahnya Al-Muti'i. Syekh Ba'id Bakhit Al-Muti'i. Nah, antara hasyiah Sibai dengan hasyiah Sawi ini saling melengkapi. Kalau kita pengen mengatakan hasyiah yang paling luas, ini yang paling luas. Ya, hasyiah Sibai paling luas. Ya, tapi tidak ada cetakan, belum ada cetakan barunya. Ya. Ada 3-tiganya ini dicetak satu di Maktabah Al-Ihsan, Darul Ihsan di belakang. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Perlu dicetak di Maktabah Darul Ihsan. Ya. Tapi kalau suka yang terpisah, hasyiah Sawi cetakan yang lumayan bagus ada di Darul Daqqaq. Ya. Ini cetakan lama, bisa kalian pakai cetakan yang ada di Dar Miras Nubuwah atau Darul Basair dulu. Ya. Ini juga ada di Dar Miras. Ya, Syekh Muti'i. Dia kopi dari cetakan lama. Kopian dari cetakan lama. Cara membacanya mulai dari hasyiah Sawi. Setelah hasyiah Sawi, hasyiah Sibai. Ya. Antara hasyiah Sawi dan hasyiah Sibai biasanya saling melengkapi. Kalau hasyiah Sawi menjelaskan panjang lebar di permasalahan A, maka hasyiah Sibai lewat. Ya. Kalau hasyiah Sibai menjelaskan panjang, hasyiah Sawi lewat. Ya, jadi saling melengkapi. Tapi paling luas syarahnya hasyiah Sibai. Selain itu, kalau pengen cuman pengen 2 hasyiah, pakai hasyiah Sawi sama hasyiahnya Syekh Said Fudah. Hasyiahnya Syekh Said Fudah. Ini buku-buku yang langsung berhubungan dengan kharidah. Ya. Kalau ingin buku-buku yang lain yang agak modern, ya, meskipun sebenarnya guru-guru kita misalnya itu nggak terlalu menyarankan untuk membaca buku modern kalau kita belum belajar tuntas salah satu kitab. Ya, tapi nanti ketika udah khatam ini, kalian mungkin perlu membaca supaya kita merasa belajar akidah tuh relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya, yang wajib dihatamkan Kubra Yakiniyat. Ya. Ya. Mukadimah tadi, 3 mukadimah pertama itu saya ambil dari Kubra Yakiniyat ini. Dari Kubra Yakiniyatnya Syekh Buti, dan juga dari Muqawimatul Islamnya Syekhul Azhar. Ya. Muqawimat. Ya. Kemudian Al-Islam Aqidatan, wa Syariah. Ini karyanya Syekh Mahmud Syaltut. Kemudian Aqidatu Al-Muslim. Ya. Jadi kalau kita membaca kayak syarah-syarah kharidah, itu kita membaca ya menguatkan logika dan akal kita, benar. Ya, karena isinya adalah logika. Tapi kalau kita ingin merasakan ketika membaca buku, di dalam hati kita tuh ada rasa iman yang bergejolak, ada rasa yang kayak dada kita tuh bergejolak, kayak iman kita merasa, oh bertambah nih iman. Ada rasa apa namanya? Kan kita bisa merasakan sesuatu yang bergejolak tuh ketika membaca sesuatu. Itu baca Aqidatul Muslim. Ya, Aqidatul Muslim Muhammad Ghazali. Ya. Ini beliau nggak jauh berbeda, isinya sama, tapi beliau mengungkapkan sehingga membuat hati kita tuh seakan-akan bergejolak setelah membaca. Ya. Sehingga kita benar-benar membaca buku yang menumbuhkan keimanan. Ya. Dan bahasa beliau bagus, bahasa beliau bahasa yang adabi, sehingga ketika kita membaca selain dapat meningkatkan keimanan, kita juga dapat mengambil uslub-uslub adabinya. Ya, kalau kita ingin nulis bahasa Arab atau apa, ini bagus bahasanya. Bahasa Syekh Muhammad Ghazali, rata-rata buku beliau seperti itu. Ya, tapi sebagaimana buku-buku modern, ya, buku-buku modern itu ada yang bagusnya, ada yang tidak bagusnya. Ya, maksudnya
tidak semua permasalahan kita harus mengatakan A tanpa kritikan terhadap apa yang kita baca. Ya, buku-buku modern itu nggak lepas dari kritikan. Ya, nggak lepas dari kritikan. Ya, begitu juga dengan Aqidatul Muslim ini. Hanya para ulama biasanya membiasakan dengan selesai membaca ini. Ya. Kenapa saya sampaikan buku-buku ini? Supaya nanti ketika kalian selesai membaca ini, kalian juga baca ini. Ya. Buku ini dibaca oleh orang-orang Indonesia, jadi masa kita orang Azhar nggak baca? Ya. Islam Aqidatan wa Syariah itu juga dibaca oleh orang-orang Indonesia. Ya. Apalagi Kubra Yakiniyat ini. Kalau malas membaca, Kubra Yakiniyatnya ada muhadarahnya, muhadarah Syebuti. Boleh saja Kubra Yakiniyat sekitar berapa muhadarah? 60 atau 70 muhadarah itu. Dengerin aja sambil rebahan gitu kalau malas baca. Ya. Kubra Yakiniyat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Mungkin ini kalau misalnya Ustadz akan menyampaikan di pertemuan selanjutnya, mungkin barangkali ini nggak perlu jawab. Pertama tentang apa beda akidah, tauhid, dan mungkin ilmu kalam gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir mungkin, tadi kan itu ada klaim sama khobar ya. Allah itu ada, itu adalah klaim. Dan Rasul pernah membelah bulan, itu adalah khobar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana cara membedakan yang pertama tadi, ya, ini Allah itu ada, kemudian yang itu sebagai klaim, yang mana yang kedua itu khobar, ya Allah Rasul pernah membelah bulan, karena seakan-akan keduanya itu mirip klaim, gitu. Karena Rasul pernah membelah bulan, ya klaim orang Muslim gitu. Apa cara membedakan itu? Ya. Rasul pernah membelah bulan, itu klaim orang Muslim, tapi berdasarkan kabar. Karena ujung-ujungnya dia kembali kepada kejadian, yaitu kejadian Rasul membelah bulan. Berarti dia kabar. Ya. Tapi Tuhan itu ada, pernah ada kejadiannya nggak? Nggak ada kejadiannya. Ya. Jadi memang ada kejadiannya, tapi maksudnya dia bukan berdasar dari kejadian dikabarkan. Kalau dari kejadian itu kapan Tuhan itu ada? Ya, baru dari kejadian. Ya. Udah bisa bedakan kabar dengan klaim? Kabar itu klaim yang sumber ada awal kejadian. Ada awal kejadian perkaranya. Ya, kita mengkabarkan bahwasanya Rasul itu pernah membelah bulan. Pernah itu kan masa lalu. Masa lalu berarti dia kabar. Ya. Kalau perbedaan akidah nanti akan ada di pembahasan tentang definisi. Kita belum masuk maudhu, kita belum masuk di definisi. Nanti ada di penjelasan wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha kharidatul bahiyah. Tapi secara singkat, antara akidah dengan ilmu tauhid itu enggak ada perbedaan karena hanya dari segi nama. Tapi antara akidah dan kalam ada yang mengatakan ada perbedaan, ada yang mengatakan enggak ada. Kalau kita menamakan akidah, tauhid dan kalam itu adalah nama sebuah ilmu, tidak ada perbedaan di situ. Ya. Tapi sebagian para ulama membedakan akidah itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, dan dia fokusnya adalah isbat, menetapkan keyakinan-keyakinan. Ya. Tapi ilmu kalam itu fokusnya nanti janib selain isbat, tapi dia lebih fokus janib membantah. Ya, difa. Kalam saja. Ya, ilmu kalam. Makanya sebagian para ulama mengatakan dari kita belajar Khalidah, kemudian Jauharah, kemudian Ummul Barahin, sampai bahkan selesai semua sanusiat itu, sanusiat mulai dari kubra, mulai dari hafidah, sughra, kemudian wusta, kubra, dengan kitab-kitabnya Imam Sanusiat. Yang 5 itu semuanya itu masih dikatakan ilmu akidah. Setelah itu masuk ke tawali, kemudian ke mawaqif, baru ilmu kalam. Jadi yang tadi itu kalau kata Syekh Utsman, Kharidah, Jauharah, dan Ummul Barahin itu adalah madkhal yang bagus untuk masuk ke ilmu kalam. Berarti apa? Berarti dia belum akidah. Tapi kalau kita langsung baca ke tawali, misalnya langsung ikut ngaji tawali, kita akan panas dan akan terombang-ambing karena merasa dalil-dalil Asy'ariyah itu dibantah-bantah terus. Jadi kita yang awalnya kita belajar ini dalilnya ini. Falasifah nggak tinggal diam, dia bantahin semua dalil itu. Ya, jadi kalau kita nggak kokoh ini berat kita belajar langsung. Kayak kata sebagian saya itu jangan langsung ngaji ke kitab tawali kemudian mawaqif. Ya, bisa jadi bukan akidah yang kuat tapi bisa jadi zindik. Ya, karena lebih lebih fokus di akal. Nah, karena ada yang seperti itu, makanya kalau kita membaca
buku-bukunya Syekh Dardir nanti, kemudian baca Jauharah, baca syarah-syarahnya Ummul Barahin, banyak para ulama itu yang menghalangi kita dari belajar filsafat. Bahkan mereka mengatakan al-falasifah al-mal'unin gitu ya. Itu supaya mentahzir kalau ingin benar-benar membaca filsafat, dibenarin dulu akidahnya. Ya, akhirnya mereka banyak. Dari Syekh Dardir akan ada nanti pada tempat-tempat ketika membahas tentang al-quwah muda'ah itu, melaknat falasifah, ya Syekh Dardir. Ya. Tapi ketika mereka melaknat falasifah, Syekh Dardir belajar nggak filsafat? Beliau belajar filsafat. Nah, beliau belajar filsafat. Berarti apa tandanya beliau mentahzir itu? Tandanya berarti jangan belajar kalau kita belum kuat, karena nggak semua orang sanggup, nggak semua orang kuat. Ya. Memang benar. Di ilmu kalam, setelah itu levelnya level ilmu kalam. Itu bagi yang membedakan. Tapi kalau kita katakan dia adalah nama, ya udah, berarti sama aja. Ya, sama aja nama. Berarti silsilah Imam Sanusi itu kalau kita lihat dari segi tangga keilmuan, itu berarti dibaca setelah Faridah dan Jauharah itu. Dibaca setelah Faridah. Ya, boleh tanpa Jauharah, boleh dengan Jauharah. Ya, dibaca setelah Faridah. Imam Sanusi kalau penulisan pertama, beliau yang ditulis pertama justru Kubra. Ya, nulis Kubra dulu. Tapi karena Kubra terlalu luas, akhirnya beliau nulis Wusta. Masih luas, beliau tulis Sughra. Ya. Habis itu beliau tulis Sughra. Habis itu ada orang-orang tua. Sughra itu kalau nggak salah buat orang-orang tua awalnya. Saya lupa. Sughra itu buat orang-orang tua, kakek-kakek yang ingin belajar akidah. Ya, langsung beliau tulis Sughra. Kemudian ada anak-anak yang pengen belajar, beliau tulis Hafidah. Ya, Hafidah itu ditulis terakhir. Ya, tapi kalau tangga kita belajar Hafidah dulu. Udah Hafidah. Sebelum itu ada Muqaddimat. Ya. Sebelum itu beliau nulis juga ada nama kitab, selain silsilah itu ada nama kitab namanya Al-Muqaddimat. Ya, Muqaddimat. Di dalam Muqaddimat itu ada sekitar 10 pembahasan beliau. Di antaranya membahas usulul bid'ah wal kufar di Muqaddimah. Anda pernah nyarah dulu di KMKM. Mana ada pertanyaan? Ya. Tadi antum di awal menyebutkan definisi al-i'tiqad al-jazim. Ada kalimat an-nasyi'an dalil di sini. Dalil di sini apakah sama dengan kaidah yang dari in kunta nasyi'an fasihah wa in kunta muta'ammidan dalil, apakah juga sama? Ya, dalil al-mursyid ilal matlub. Itu maksudnya dalil. Kalau dalilnya memerlukan pembuktian dengan hawas, berarti dengan hawas. Kalau memerlukan pembuktian dengan tajribah, berarti dengan tajribah. Kalau dengan perantara akal, berarti dalilnya harus dalil akli. Sama maksudnya. Dalil. Tapi itu definisi kalau kita mengatakan ilmu itu adalah akidah. Dan itu definisi ulama mengatakan ilmu itu adalah akidah. Ya. Yang nggak mengatakan ilmu akidah itu bukan ulama Islam. Mereka mengatakan akidah sama dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau definisi ilmu yang lainnya seperti malaka dan lainnya. Enggak, itu jadi kata ilmu ketika diucapkan punya banyak makna. Ya, punya banyak makna. Jadi kita tinggal pilih mana maknanya. Ya, punya banyak makna. Kadang ilmu tuh kalau kita bilang ilmu fiqh. Apa makna ilmu di situ? Zan maknanya. Ilmu fikih di sana maknanya adalah zan. Ya, kita bilang al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Justru makna ilmu di situ adalah zan. Karena kalau kita bilang ilmu di sana adalah pasti, mereka kenapa? Karena dalilnya zaniyah, maka ilmu yang dihasilkan juga zanni. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiriyah, tapi zanni. Kalau fikih kan zaniyah. Berarti makna ilmu di situ adalah zan. Ada majas enggak? Ada majas. Ya, majasnya apa? Majas mursal. Alaqahnya apa? Alaqahnya mujawarah. Karena zan itu letaknya di samping yakin. Ya, jadi kalau kita baca warakat nanti al-ilmu bil ahkam, ilmu di sana adalah majas. Ya. Majas mursal, alaqahnya apa? Alaqahnya mujawarah. Karena ilmu itu letaknya di samping zan. Jadi maksud ilmu di sana adalah zan. Karena kalau kita memasukkan di situ yakin, maka banyak hal keluar dari fikih. Ya, dan fikih itu zaniyah. Jadi kalau kita ketemu kata-kata ilmu, dilihat ada banyak hal. Ilmu itu bisa menunjukkan makna ilmu tadi. Yang ilmu yang bermakna ilmu itu yang idrak al-jazim. Atau ilmu yang bermakna zan, seperti ilmu fikih. Atau ilmu yang bermakna malakah. Ya, sebagaimana kita jelaskan, ada ilmu yang bermakna
qawaid. Ya. Jadi kata ilmu punya berbagai macam maksud. Ya. Punya berbagai macam maksud. Ada lagi? Atau Berarti kalau suatu kepercayaan itu yang sumbernya adalah khabar shadiq, yang diantaranya mutawatir, dia tidak perlu lagi memerlukan pembuktian dalil, karena yang diminta kalau khabar itu sihhat. Maka apakah berarti ketika kita mempercayai suatu kepercayaan yang dasarnya adalah khabar mutawatir itu sama seperti taklid? Karena taklid kan nggak membutuhkan dalil. enggak, khabar mutawatir harus ada ujungnya. Kita mempercayai khabar mutawatir, ujungnya siapa? Ujungnya Rasulullah. Rasulullah itu dibuktikan benar nggak dia Rasul? Ada dalilnya di nubuat. Tapi kalau yang mengatakan misalnya kita meriwayatkan dari Darwin misalnya, bahwasanya manusia itu berasal dari kera dan riwayatnya mutawatir sampai ke Darwin, kita terima sebagai akidah nggak? Tanya dulu Darwin, dalil kamu apa mengatakan ini? Nah, kalau dalilnya benar baru diterima. Karena ujung-ujungnya pasti sampai kepada klaim atau sampai kepada pasti ujung-ujungnya itu sampai kepada sumber khabar. Sumber khabar itu perlu pembuktian. Tadi kita bilang sumber khabar itu kalau satu orang rasul itu tetap dikatakan khabar shadiq. Kenapa? Karena nanti pembuktiannya ada di nubuat. Kenapa kita harus meyakini rasul itu kabarnya pasti benar? Ya, ada dalilnya. Ya, dia mengaku nabi, mendatangkan mukjizat dan lain sebagainya. Tetap ada dalilnya. Ya. Tetap ada dalilnya. Berarti sama kayak yang tadi konteks membelah bulan itu, berarti kita harus membuktikan kalau yang berbicara adalah seorang rasul dan rasul itu boleh badannya terjadi sebelum mukjizat. Ya, salah satunya. Atau riwayat dari sahabat misalnya. Buktikan dulu sahabatnya benar nggak melihat kejadian itu. Sampai kepada sumber kabar. Ada lagi? Berarti tadi kalau misalnya itu kan ada yang mutawatir tadi. Kalau misalnya kita meyakini perkataan daripada yang mutawatir tersebut yang banyak menyampaikan itu, berarti kita nggak disebut muqallid saya. Nah, karena kita akhir ujungnya itu meyakini daripada Rasul. Berarti okay. Tapi kalau misalnya kita disuruh meyakini bahwasanya Allah itu esa atau Allah itu ada, kemudian dalilnya kita mengikuti dalil yang ada di buku buku akidah al-alam muhaddis. Kalau kita mengulang-ulang dalil itu, kita masih tetap dianggap muqallid. Ya, nanti gimana cara keluarnya? Itulah kita pentingnya belajar nanti biar kita keluar dari itu. Ya. Karena kan kita ngikutin dalil mereka, belum dari hasil kita yang merasakan sendiri. Ya. Ada lagi? Ya. Tadi kalau tidak salah kata itu kan kita membagi khabar shadiq itu kan dibagi dua, ada yang khabar mutawatir, ada akhbarur rasul. Itu apakah kemudian yang dimaksud akhbarur rasul adalah khabar rasul yang diriwayatkan secara mutawatir begitu, bukan secara ahad, atau pembagian beda? Kabar yang secara ahad juga bisa benar, ya. Cuman kebenarannya itu zanni tadi. Ya. Maksud antum? Maksudnya apakah satu bagian? Artinya akhbarur rasul itu kan nanti sampai ke kita kan tentu riwayat dengan mutawatir. Nah, itu meriwayatkan dengan mutawatir. Itu dua bagian. Kenapa kita pisah akhbar rasul ini? Karena akhbar rasul itu nanti ujungnya satu orang. Jadi kenapa kita mempercayai ketika Rasul mengatakan di akhirat itu nanti ada sirat? Itu kan kabar dari satu orang Rasul. Itu nggak mutawatir. Ketika Rasulullah mengucapkan itu mutawatir nggak? Nggak mutawatir, kan beliau sendiri. Kenapa kita katakan Rasul mengatakan itu kita yakin? Karena akhbar dari Rasul. Tapi sampai ke kitanya tetap Ya, dari Rasul ke kita itu mutawatir. harus mutawatir. Harus mutawatir. Berarti apa? Berarti kabar shadiq itu ada dua. Dari Rasul kepada orang pertama, ya. Kemudian orang pertama yang banyak ini sampai ke kita. Nah, dari Rasul ke orang pertama kan satu orang. Ini misalnya kabar tuh dari sini titiknya dari Rasul. Dari Rasul ke sahabat, ya, Umar, Utsman, Ali misalnya, dan para sahabat yang mendengar. Kemudian para sahabat ini meriwayatkan ke orang-orang kampungnya, ya. Nah, beda warna aja. Nah, ini sampai orang dulu. Habis itu orang ini meriwayatkan, ya, meriwayatkan banyak. Nah, berarti di sini ada dua kabar. Kabar mutawatir tuh ini. Kenapa kita bilang dia benar? Karena diriwayatkan oleh orang banyak yang mereka mustahil untuk bersepakat berdusta. Tapi kabar yang pertama yang dari sini ke sini kan satu orang aja. Kan orang bisa aja ini kan bukan mutawatir, berarti salah dong. Enggak, jawabannya benar juga. Kenapa? Karena Rasul. Kalau ini benar kenapa? Karena
mutawatir. Berarti khabar itu memang ada dua. Meskipun dua ini nanti jadi satu sejalur. Ya, tapi kalau ditanya, Rasul kenapa dibenarkan juga padahal bukan mutawatir? Ya, jawabannya karena dari Rasul. Rasul nanti meskipun dia bukan mutawatir, ada pembuktian yang lain yaitu mukjizat. Ya, mukjizat yang membenarkan bahwasanya Rasul ini adalah utusan Allah. Ya. Kalau utusan kan orang itu dari kerajaan, kalau dia utusan kerajaan tertentu dia perlu bukti bahwasanya dia adalah utusan. Ada seseorang mengaku Rasul dan dia membawa kabar, dia harus membuktikan bahwasanya dia Rasul. Bukti dia Rasul itu adalah mukjizat ini. Ya. Ada lagi? Kalau ilmu fikih kita bilang ilmu dunia, kalau ketemu di buku Azadi Tifaqin Bal Ulama atau Azharoji itu gimana? Ya nggak apa-apa. Yang zon itu bisa mutafaq alaih. Kan sesama mereka istinbat itu dengan kaidah. Ya, istinbat dengan kaidah. Ya. Yang zonni itu nggak mesti sesuatu yang zonni itu harus khilaf di dalam sesuatu yang zonni. Ya. Kalau kata mereka rajih menurut siapa dulu? Ya, rajih menurut kaidah Syafi'iyah atau rajih menurut kaidah Malikiyah. Rajih itu adalah dalil yang bagi mereka natijahnya lebih nampak menunjukkan kepada makna ini. Itu rajih. Ya. Jadi nggak masalah. Tetap masuk zaniyah. Bahkan kata rajih pun zanni. Ya. Rajih berarti pasti ada marjuhnya dong. Ya. Ya kan? Itu pun zanni. Ya, nggak masalah. Tapi kita nggak mengatakan bahwasanya salat wajib itu zaniyat. Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan salat itu bukan bagian dari fikih. Ya, salat wajibatun itu. Ya, itu dari min daruriyati min daruriyatid din. Ya, daruriyat daripada agama. Ya. Sehingga tidak ada para ulama yang berbeda pendapat. Misalnya Hanafiyah mengatakan salat zuhur wajib. Ya, Syafi'iyah mengatakan sudah enggak ada, itu enggak ada pendapat itu enggak ada. Ya. Oke, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.